Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita akan menginformasikan sebuah informasi bahwa di sini kami sedang melakukan kawin massal. Ya, jadi kawin massal memang untuk pemijahan di sini setiap proses pemijahan kita lakukan bersama-sama. Jadi ini semua kolam ya yang ada kita tandai tulisan induk ini dalam proses pemijahan semua bersama-sama ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang nantinya harapan kami adalah jumlah bibit yang cukup banyak yang nanti akan kita dapatkan. Dan kita bisa lihat di sini sudah ada yang malah sudah ada yang menetas ya, ini, pemirsa. Nah, ini kita lihat pemirsa, ini sudah ada larva gabus yang menetas di sini ya, indukan gabus yang sudah menetas. Ya, jadi sudah kita lakukan pemijahan kurang lebih 4 hari yang lalu di sini. Ya, 4 hari yang lalu, dan ini sudah mulai ada yang malah sudah ada yang menetas dan sudah ada yang bertelur ya. Nah, itu kita lihat di situ. Malah ini sudah berwujud larva, sudah berdak, dan lainnya juga sudah ada yang mulai bertelur. Walaupun belum semuanya. Nah, pemirsa, jadi proses pemijahan seperti ini itu kita harapkan agar kita mendapatkan benih dalam jumlah banyak. Jadi misalkan ini ya satu pasang dalam satu kolam, ini kolam induk juga dengan menggunakan media tanaman airnya berupa abu-abu. Jadi untuk mendapatkan hasil yang nantinya besar jumlahnya, ini kita lakukan proses perkawinan secara massal. Yang sudah kita beri tanda induk ini memang sudah dalam proses pemijahan. Ya, jadi kita tidak memijahkan satu persatu memang, tapi begitu nanti mijah semua, habis bibit, habis semua, kita mulai lagi bersih kolam semuanya. Ya, ini proses pemijahan juga yang induk-induk kolam ini sudah ada tulisannya induk ini yang proses dalam proses pemijahan. Yang tidak ada tulisannya itu tidak digunakan untuk proses pemijahan. Semua di sini proses pemijahannya menggunakan tanaman air berupa tanaman apu-apu di sini. Di sini untuk induk yang dipijahkan rata-rata sudah berumur lebih dari 1 tahun ya, lebih dari 1 tahun, bahkan sudah ada yang usia 2 tahun dalam proses pemijahan di sini. Ya, bagi pemirsa yang pengen melihat dari dekat, mungkin bisa berkunjung ke sini. Kita terbuka untuk siapapun. Ya, bisa berkunjung tiap hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, mau berkonsultasi pun juga boleh. Di sini gratis, tidak dipungut biaya. Nah, dalam proses pemijahan seperti ini, ya. Dalam proses pemijahan seperti ini memang tanaman air itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang mulai mijahkan menggunakan apu-apu seperti ini. Jangan jumlahnya cuma sedikit. Kalau cuma sedikit, proses pemijahan itu kadang tidak segera berlangsung ya. Jadi semakin rapat tanaman itu akan membuat proses pemijahan semakin cepat kalau di sini ya. Nah, tanamannya cari yang subur-subur ya, cari yang kondisinya subur, bagus ya, hijau. Ini seperti ini, jangan memasukkan tanaman air yang sudah mulai membusuk karena akan mengotori kolam ya. Nah, di sini tutup ya, tutup penting sekali bagi teman-teman yang mau mijahkan. Di sini menggunakan waring ya, waringnya agak besar ya, ukurannya 1 cm, 1 kali 1. Dan juga yang penting perlu diperhatikan di setiap bis beton ini tetap diberikan karet. Jadi karet pengikat ini memang harus dipasang 1 paku di sini. Jadi untuk mengaitkan jaring ini pada saat nanti kalau misalkan induk itu
Siapa tahu dia lompat, nah terhalang oleh ini, jaringnya tidak akan langsung lepas keluar. Jadi ada pakunya di 4 ya, di satu bis betonnya ada 4 paku yang digunakan untuk mengaitkan waring agar nanti tidak lepas kalau misalkan terjadi kok induknya kebetulan mau lompat. Nah, ini sering terjadi bagi teman-teman yang mulai mijahkan, tidak memperhatikan pengamanan menggunakan ini, jadinya banyak induk yang lepas keluar, sehingga malah karena sudah lama keluar di darat, ya gesek-gesek dengan pasir, dengan tanah, akhirnya mati ya. Jadi penting untuk diperhatikan dan buat suasana proses tempat memijahan ini menjadi nyaman, tenang, tidak ramai, tidak ribut. Tidak banyak anak kecil ngobok-obok kolam, apalagi buka-buka, ini akan sangat mengganggu proses pemijahan. Ini penting sekali. Ya, ada beberapa tempat mitra yang memang kondisi kolam pemijahannya itu ramai. Kemudian setelah dipindah ke tempat yang agak tenang, yang tadinya tidak bertelur, kemudian dipindah ke tempat yang tenang, akhirnya segera terjadi proses pemijahan. Ya. Nah, dalam proses pemijahan seperti ini, tetap saja diberi makan ya. Tetap saja diberi makan menggunakan, kalau di sini menggunakan katak sawah ya. Katak sawah, kodok hijau itu yang setiap 1 hari sekali diberikan ke induk-induk yang dalam proses pemijahan seperti ini. Ya, baik pemirsa, disinilah tempat untuk proses pemijahan induk ikan gabus yang sifatnya massal, ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi kalau di sini sekali netas ini bisa mencapai ratusan ribu ya dalam waktu yang bersamaan, walaupun selisih telurnya ada yang 1 sampai 2 hari, 3 hari, ada yang 4 hari gitu. Nah, untuk telur yang selisih 1 sampai 3 hari itu bisa dicampur secara bersamaan. Bagi yang lebih dari 4 hari itu tentunya ditaruh di kolam tersendiri ya. Oke pemirsa, terus ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Silakan bagi teman-teman yang mau melakukan produksi jumlah besar dengan menggunakan sistem kawin massal seperti ini, bisa dilakukan di tempat Anda masing-masing. Dengan kolam bis beton bisa, kolam terpal bisa, kolam semen pun juga oke. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.